Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran matematika dengan materinya bentuk pangkat, bentuk akar, dan logaritma. Sebelum itu Ibu akan menjelaskan dulu tentang bentuk pangkat. Nah, sekarang bentuk pangkat, bentuk akar, dan logaritma. Di sini akan menjelaskan apa itu eksponen. Nah, eksponen itu adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama, kemudian diulang-ulang. Nah, sebelum kita memulai ke materi eksponen, kita harus terlebih dahulu mengetahui dan memahami sifat-sifat eksponen dulu ya. Nah, yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, ini disebut perkalian eksponen dengan basis yang sama. Maka pangkatnya harus ditambah. Seperti ini contohnya. 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. Sama dengan 4 pangkat 2 tambah 3 dan hasilnya 4 pangkat 5. Nah, setelah itu sifat yang kedua. A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, kalau masuk ke eksponen, pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus dikurang. Nah, pembagian ini penjelasannya harus dikurang. Nah, A pangkat M dikurangi N. Kita lihat contohnya ya. 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 5 dikurangi 3. Sama dengan hasilnya 4 pangkat 2. Sifat yang ketiga, A pangkat M pangkat N. Sama seperti A pangkat M kali N. Jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Contohnya 4 pangkat 2 dikali 3, hasilnya 4 pangkat 6. Nah, selanjutnya sifat yang keempat yaitu A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, perkalian bilangan yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga. Kita lihat contohnya. 3 kali 5 pangkat 2. Sama seperti 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Seperti itu. Sekarang sifat yang kelima. Untuk bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka bilangan pembilang dan penyebutnya harus dipangkatkan semua. Dengan syarat nilai B atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Seperti ini rumusnya. A per B pangkat M sama dengan A pangkat M dipecahkan ya. A pangkat M per B pangkat M. Contoh. Di sini ada 5 per 3 pangkat 2. Kita pecahkan 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Setelah itu sifat yang keenam. Nah, pada sifat ini, jika A pangkat N di bawah itu positif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi negatif. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika A pangkat M di bawah itu negatif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi positif. Kita lihat rumusan contohnya ya. Nah, di sini ada rumus 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Kenapa negatif N? Karena dipindah ke atas. Jadi negatif. Contohnya 1 per 4 pangkat 6 sama dengan pindah posisi. 6-nya itu jadi 4 pangkat negatif 6. Sifat yang ketujuh. Nah, pada sifat ini kamu bisa lihat terdapat akar N dari A pangkat M. Nah, ketika diubah jadi eksponen, akar N menjadi penyebut dan pangkat M menjadi pembilang dengan syarat nilai N harus lebih besar atau sama dengan 2N lebih besar dari 2. Kita lihat rumus dan contohnya ya. Akar dari A, M, dan N sama dengan A pangkat M per N. Contohnya, akar dari 4, 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 6 per 4. Nah, sifat yang ke-8, A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, untuk sifat yang satu ini, syaratnya nilai A tidak boleh sama dengan 0.
Karena ada A sama dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Seperti itu. Kita lihat contoh soal eksponen. Di sini ada contoh soal 6A pangkat 3 pangkat 2 dibagi 2A pangkat 4. Nah, penyelesaiannya 6A pangkat 3 kurung tutup di pangkat 3 per 2A pangkat 4. Hasilnya kita kalikan terlebih dahulu. Yang 6 pangkat 2 dikali A pangkat 3 baru dipangkatkan 2. Setelah itu per 2 hasilnya 2A pangkat 4. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi hari ini telah selesai. Semoga ilmu kita bermanfaat dan kita selalu diberi kesehatan. Amin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.